Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan oleh Allah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, pada kesempatan subuh ini kita meneruskan kajian tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat 30. Surat Al-Baqarah ayat 30 halaman 6 di pojok atas. Kita bahas tadinya dulu wa'id. Nah, itu jadi da bukan dal. Seringkali ada yang membacanya itu dal, kemudian dipantulkan, dikolkolahkan, itu salah. Wa'id, bukan begitu. Wa'id ujung lidahnya digigit ya. Wa'id ko matabi alif rabbuka lil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Karena sebetulnya setelah lam yang pertama dan sebelum lam yang kedua itu ada alif li'al, asalnya itu li'al, dibuang alifnya jadi lil mala, mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini gunnah atau bertasdid itu gunnah, mendengung artinya itu. Ni mantabiyah, ja mantabi alif, ilung ikhfa hakiki ya, atau ikhfa abad. Domatain ketemu dengan fa, jadi hukum bacaannya ikhfa abad, jadi dibaca samar ya, betul-betul samar. Fil idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, iya-nya diabaikan saja. Jadi huruf ya karena bertemu dengan huruf mati, ya mati bertemu huruf mati, maka ya-nya diabaikan. Jadi fil ar tafhim. Ro mati didahului fathah, jadi ro-nya dibaca tebal, dibaca tafhim. Fil ardi khali mantabiyya khalifah. Nah, kalau mau berhenti di situ maka tak marbutohnya dibaca sukun, dibaca sukun khalifah. Tapi kalau mau diwasol ya, mau disambungkan, maka menjadi ikhfa hakiki khalifatan, fathatain ketemu dengan qaf. Jadi boleh berhenti, boleh bersambung.
tapi bagusnya bersambung gitu. Walaupun kebanyakan yang membaca berhenti ya, barangkali karena napasnya nggak kuat. Ko matobi alif lu majaiz munfasil. Ada matobi wawu bertemu hamzah secara terpisah atau di lain kata lebih panjang dari matobi. Ataj qalqalah sugro, huruf jim mati di tengah-tengah kata, jimnya dipantulkan, ataj secara ringan. Fi matabiyya ha matabiyya alif, mai idgham bigunnah, nun mati ketemu dengan ya secara terpisah, maka huruf nunnya diidghamkan, dimasukkan ke ya dengan mendengung. Mai yufsidu fi matabiyya ha matabiyya alif wa yasfikun idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Membacanya langsung diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelah lam. Nah, di sini huruf setelah lam itu dal. Dima mad wajib muttasil. Wa nahnu nusabbihu bihamdi. Nah, ini bihamdi, mimati ketemu dal, itu dibacanya idhar safawi, tapi nah ada tapinya, karena mimati ketemu dalnya dalam satu kata maka dibaca idharnya, mimnya tetap dibaca idhar tapi tidak sejelas ketika mim bertemu dengan huruf dal atau huruf idhar lainnya secara terpisah. Jadi tetap dibaca idhar safawi tetapi sepintas saja. Bihamdi. Jadi jangan dipanjangkan mimnya, jangan bihamdi. Bihamdi. Bihamdika wa nuqaddisulak. Itu kalau mau berhenti di situ kapnya disukunkan. Lak. Nah. Ko matobi alif ini guna dan bertasdid guna, ni majaiz munfasil. Itu perpaduan antara bunyi a dengan bunyi ain. Kalau sebagian orang ada yang membacanya a saja atau ain saja, itu keliru gitu ya. Perpaduan antara bunyi alif, bunyi a dengan bunyi ain. Jadi bunyi a-nya ada, bunyi ain-nya ada. A'lamu ma matabi alif, la matabi alif, ta, nah ta sama itu. Perpaduan bunyi a dengan bunyi ain. Ta'lamun mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Wa dan id itu darab, Pak. Darab itu huruf yang menunjukkan satu kepada tempat ya, disebutnya darab makan itu. Yang kedua kepada waktu, disebutnya darab zaman. Bisa kepada tempat, bisa kepada waktu, atau terkadang menunjukkan tempat, terkadang menunjukkan waktu. Makanya sering diterjemahkan wa'id dan ingatlah ketika.
Nah, ketika disebutkan ingatlah ketika, itu kan mengandung sebuah isyarat gitu ya. Pertama, kita diperintahkan untuk mengingat gitu Pak. Kenapa diperintahkan untuk mengingat? Untuk ini mengambil sebuah hikmah ataupun pelajaran dari peristiwa itu. Kemudian yang kedua, banyak manusia yang melupakan gitu, akan peristiwa itu, atau banyak manusia yang tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa itu, sehingga Allah memerintahkan untuk mengingat. Wa'id, dan ingatlah, qala, atau dan ingatlah ketika qala berkata. Siapa yang berkata? Rabbuka, Rabbmu, wahai Muhammad, li, kepada al-malaikah, para malaikat. Nah, di sini kata malaikat ini digunakan dalam bentuk plural atau jamak. Asalnya itu malakun ya. Malakun, malakani, malaika, banyak malaikat, atau kepada para malaikat. Ingatlah ketika Allah, ketika Rabbmu Allah berkata kepada para malaikat. Pertama, perkataan ini ditujukan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, di balik perintah ini kepada Rasulullah, Allah pun memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan berita tentang peristiwa tersebut kepada umatnya gitu kan. Kepada umatnya. Apa isi beritanya itu? Ini, nah, sesungguhnya aku. Ini kan sebuah taukid Pak ya, sebuah penguatan ya, peneguhan dari Allah, sebuah penegasan dari Allah. Sesungguhnya aku, kata Allah, jailun. Jail itu merupakan ini Pak, isimnya. Kalau isim itu tidak terikat oleh waktu Pak. Berbeda dengan fi'il, kata kerja, itu terikat waktu. Ada kata kerja masa lalu, fi'il madi itu. Atau kata kerja sekarang dan akan datang, fi'il mudhari gitu. Ada kata kerja perintah, fi'il amr, itu untuk masa yang akan datang. Jadi terikat waktu kalau fi'il, kata kerja. Kalau isim itu tidak terikat waktu. Bisa artinya lampau, bisa artinya sekarang, bisa artinya masa yang akan datang. Jadi ini sesungguhnya aku jailun, pencipta gitu. Walaupun biasanya di Al-Quran terjemah itu diartikan akan menciptakan gitu ya. Tapi arti letterleknya itu bukan akan menciptakan Pak, pencipta gitu. Karena kalau hanya sebatas akan menciptakan, berarti kan hanya berkaitan dengan waktu yang akan datang gitu. Sementara Allah itu sebagai pencipta bukan waktu yang akan datang saja, tapi dari dulu sampai waktu kapanpun Allah itu sebagai sang pencipta dan selalu menciptakan gitu Pak. Allah itu senantiasa bekerja, Allah itu senantiasa berkarya gitu. Jadi kalau kita mau belajar sedikit saja dari salah satu asma dan sifat Allah, Allah itu tidak pernah nganggur gitu Pak. Allah itu tidak pernah berdiam diri. Allah itu senantiasa berproduksi ya, produktif gitu Pak. Senantiasa berkarya, senantiasa mencipta.
Makanya di sini menggunakan isim bukan menggunakan fi'il. Karena isim itu tidak terikat waktu. Seperti pernah kita sampaikan tuh, kenapa di surat Al-Kafirun itu pertama kan la a'budu. Itu a'budu itu fi'il. Aku tidak akan menyembah. La a'budu ma abattum. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian diikuti wala ana abidun. Abidun bukan a'budu lagi. Nah, abidun itu isim itu. Artinya kalau sudah menggunakan isim, Rasulullah itu bukan penyembah baik di waktu lalu, sekarang ataupun di waktu yang akan datang terhadap apa yang disembah oleh orang-orang musyrik gitu. Bukan penyembah. Beda bukan menyembah dengan bukan penyembah. Kalau hanya bukan penyembah, bukan menyembah, nanti ada yang menuduh Rasulullah itu dulu pernah menyembah berhala. Nanti akan dituduh seperti itu. Tapi kalau menggunakan la wala ana abidu, nah itu. Aku ini bukan penyembah baik dulu, sekarang ataupun waktu yang akan datang. Itu menggunakan isim. Yang keduanya itu di surah Al-Kafirun. Nah di sini pun sama, Allah itu menggunakan isim ja'il, bukan aj'alu tapi ja'il. Artinya Allah itu sang maha pencipta yang selalu mencipta baik dulu, sekarang ataupun yang akan datang. Fil ardi di bumi khalifah. Khalifah. Apa khalifah itu? Ini kalau dilihat dari asal katanya apa khalafa itu ya. Satu bisa diartikan khalafa itu wakil, Pak. Wakil. Jadi kita ini Pak manusia adalah wakil-wakil Allah di muka bumi ini. Jadi jangan memposisikan diri sebagai Allah, tapi posisikan diri sebagai wakil Allah. Kenapa saya katakan begitu? Karena seringkali ada orang yang memposisikan diri sebagai Tuhan, bukan sebagai wakil Tuhan. Kalau orang itu memposisikan diri sebagai wakil, saya berikan contoh begini nih. Seorang presiden atau gubernur atau bupati diundang untuk datang ke suatu tempat gitu, dalam sebuah acara gitu. Lalu mereka nggak bisa hadir, kemudian menyuruh wakilnya, kan gitu Pak. Nah ketika menyuruh wakilnya karena tidak bisa hadir, itu kan ada pesan-pesan, tolong ini sampaikan, tolong ini sampaikan, kan gitu Pak. Jadi si wakil itu menyampaikan apa yang dipesankan oleh ketuanya gitu Pak. Itu posisi wakil Pak. Nah sama kita pun di muka bumi ini sebagai wakil-wakil Allah gitu. Maka kita itu harus hidup sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Allah. Kita ini harus mengelola dunia sesuai dengan yang dipesankan oleh Allah. Nah berbeda dengan orang yang memposisikan diri sebagai Tuhan, dalam hidupnya itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah itu tidak memposisikan diri sebagai wakil tapi sebagai Tuhan. Itu keliru itu. Harusnya memposisikan diri sebagai wakil. Yang kedua Pak, khalafa itu bisa diartikan ini pengikut Pak. Pengikut. Yang namanya pengikut itu kan di belakang, bukan di depan.
atau makmum lah. Makmum itu kan yang mengikuti, bukan yang diikuti. Beda kan dengan imam yang diikuti. Jadi imamnya itu Allah gitu. Sementara kita manusia itu adalah khalifah, pengikut, Pak. Kita itu pengikut, kita itu di belakang Allah, bukan di depan Allah. Itu yang kedua, Pak. Maka karena kita itu adalah pengikut, kita itu harus mengikuti apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Yang namanya pengikut kan begitu. Atau disebut khalifah itu karena kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah secara silih berganti. Nah, sehingga khalifah itu disebut pengganti. Kan ada generasi-generasi itu pada dalam perjalanan hidup kita itu. Ada juga yang menafsirkan khalifah itu pemimpin gitu ya. Khalifah itu pemimpin. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Seorang suami pemimpin untuk keluarganya, atau minimal setiap orang itu menjadi pemimpin untuk dirinya lah. Minimal setiap orang itu pemimpin untuk dirinya. Seorang pembantu itu adalah sebagai pemimpin terhadap kekayaan yang dimiliki majikannya. Dia itu diberikan tanggung jawab untuk menjaga, Pak, menjaga harta kekayaan majikannya. Atau kalau dirunut begini, suami pemimpin bagi istri, istri pemimpin bagi anak-anaknya. Karena kan umumnya gitu, atau bahkan idealnya istri itu kan lebih dekat dengan anak loh, karena lebih banyak tinggal di rumah. Itu dalam skup yang lebih kecil. Dalam skup yang lebih besar nanti kan ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, bupati, gubernur, terus. Di sesungguhnya aku adalah pencipta yang selalu menciptakan di muka bumi ini. Nah, itu khalifah. Nanti berbeda, Pak, berbeda dengan ketika Allah menyebutkan bahwa posisi kita itu sebagai Abdullah. Kalau Ad-Dariyat ayat 56 tuh, Pak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu menunjukkan posisi kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah yang wajib mengabdi kepada Allah. Tapi ketika disebutkan dengan kata khalifah, itu memberikan sebuah isyarat, Pak. Karena kita ini adalah wakil Allah, karena kita ini adalah makmumnya Allah, karena kita ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin di muka bumi, maka dengan adanya kata khalifah itu kita punya tugas untuk melestarikan, memakmurkan bumi ini, Pak, dunia ini. Apa bedanya kalau begitu antara Abdullah dengan Khalifatullah itu? Kalau Abdullah lebih identik, ya, lebih identik konotasinya itu dengan ibadah, Pak, yang sifatnya mahdoh gitu. Yang sifatnya mahdoh, vertikal.
Kalau khalifatullah itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya horizontal, melestarikan bumi lah. Cuman tetap walaupun namanya melestarikan bumi, itu caranya itu harus dengan cara Allah. Bagaimana dengan cara Allah itu? Biddin, dengan agama Allah. Kan tempo hari pernah kita sampaikan, kita menjaga agama harus dengan agama, dan kita pun harus menjaga dunia dengan agama juga. Maka ketika kita memposisikan diri sebagai khalifah, Pak, mau dimaknai sebagai wakil, Pak, mau dimaknai sebagai makmum gitu ya, orang yang mengikuti Allah, maka dalam melestarikan bumi ini harus dengan biddin, dengan agama. Qalu, para malaikat menjawab, apakah, ini harful istifham nih Pak, A-nya itu. Malaikat bertanya kepada Allah itu, ataj'alu, apakah engkau hendak menjadikan. Nah ini kalau taj'alu Pak, itu fi'il, kata kerja. Apakah engkau hendak menjadikan fiha, maksudnya fil ardi, di muka bumi ini, man, orang-orang, yufsidu, yang senantiasa berbuat kerusakan, fiha, di dalamnya. Ada ya ahli tafsir yang mengatakan kenapa malaikat berkata demikian. Karena sebelum manusia diciptakan itu kan sudah ada makhluk yang lain, Pak, yang sudah Allah ciptakan lebih dulu, yaitu seperti bangsa jin itu. Bangsa jin itu kan diciptakan lebih dulu sebelum diciptakan manusia. Nah, belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh bangsa jin itu, kemudian para malaikat bertanya seperti itu. Wayaspiku, dan senantiasa mengalirkan ad-dima'a, darah gitu. Senantiasa melakukan pertumpahan darah, senantiasa melakukan pertengkaran, pertikaian, peperangan, pembunuhan itu Pak. Wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisula. Ini antara tasbih dengan takdis, Pak. Antara nusabbih dengan nuqaddis secara umum sama gitu. Artinya itu mensucikan gitu. Secara umum, Pak ya. Artinya itu mensucikan. Tetapi ada perbedaan antara nusabbih dengan nuqaddis gitu. Di mana perbedaannya? Satu, nuqaddis itu lebih umum bila dibanding dengan nusabbih. Nuqaddis itu lebih umum bila dibanding dengan nusabbih. Makanya di Al-Quran itu ada kata-kata muqaddasitua itu berkaitan dengan bumi, Pak. Berkaitan dengan bumi. Wahai Musa, lepaslah sandalmu karena engkau itu memasuki muqaddasitua. Tapi kalau nusabbih, Pak, kan dalam bahasa Arab orang yang berenang itu adalah orang yang melakukan sibaha. Ada kaitan, Pak, antara berenang dengan tasbih itu sebetulnya. Kolam renang itu disebut ini dalam bahasa Arab itu masbah, itu tempat berenang.
itu kan lebih kecil Pak bila dibandingkan dengan bumi gitu. Nah makanya dari situ para ahli bahasa mengatakan bahwa nuqaddis itu lebih luas cakupannya bila dibanding dengan nusabbih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau nuqaddis itu mensucikan Allah berkaitan dengan perbuatan Allah. Sementara nusabbih mensucikan Allah berkaitan dengan zat Allah. Berkaitan dengan zat Allah. Seperti begini nih. Kan ada orang yang mengkotori perbuatan Allah. Umpamanya Allah itu dalam berbuat memerlukan pembantu. Nah itu kan mengotori Allah dalam perbuatannya. Karena dia menuduh Allah bahwa Allah itu tidak mampu mengerjakan pekerjaannya sendiri gitu. Itu kan menuduh Allah itu lemah gitu. Atau menuduh Allah itu melakukan kezaliman-kezaliman. Nah itu mengotori perbuatan Allah. Itu perlu nuqaddis itu Pak. Perlu nuqaddis, mensucikan Allah dalam perbuatannya. Yang kedua, ada nusabbih, mensucikan Allah dalam zatnya. Dalam zatnya Pak. Ini harus mensucikan Allah dari perbuatan syirik gitu Pak. Menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, nah itu perlu disucikan itu. Dan dua-duanya kita perlu Pak, harus. Kita itu harus nusabbih dan harus nuqaddis. Kita itu harus bertasbih dan harus bertakdis itu Pak. Mensucikan Allah baik dalam hal zatnya ataupun dalam perbuatannya. Kita lanjutkan. Jadi kata para malaikat itu, wa nahnu, sedangkan kami, nusabbih, senantiasa mensucikanmu, mensucikan zatmu, bihamdika, dengan cara memujimu, wa nuqaddisu laka, dan senantiasa mensucikan perbuatanmu. Qala, Allah berfirman, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengetahui, ma, segala sesuatu, la, tidak, la-nya la nafi, itu meniadakan, la, tidak, ta'lamun, kalian ketahui. Nah di sini mengandung sebuah isyarat begini Pak, ada sebuah pelajaran berharga bagi kita, bahwa ketika kita memiliki sebuah maksud Pak, sebuah keinginan, dan kita sudah mempertimbangkan, memperhitungkan atau memprediksi akan manfaatnya sangat besar Pak. Jadi dari apa yang kita inginkan itu, dari apa yang kita cita-citakan itu, kita sudah menghitung bahwa di situ ada maslahat yang sangat besar. Kemudian di samping maslahat yang sangat besar ada madarat. Ada madarat. Nah, selama maslahatnya itu jauh lebih besar, sekalipun ada madarat, jangan mundur Pak, jangan dibatalkan. Itu kali lagi nih, kalau kita punya sebuah keinginan, sebuah cita-cita, itu kan selalu ada yang namanya maslahat madarat itu Pak. Manfaat madaratnya kan suka ada itu. Nah kalau manfaatnya jauh lebih besar dibanding madaratnya, maka lakukan gitu, lakukan. Nah ketika Allah menciptakan manusia di muka bumi itu, Allah itu maha tahu akan maslahatnya, maha tahu akan mafsadatnya. Tetapi maslahatnya jauh lebih besar ketika Allah menciptakan manusia dibanding tidak menciptakan manusia. Sehingga kalaupun malaikat itu mengatakan, ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah gitu.
Apa jawab Allah? Kami lebih tahu. Kami lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Apa maslahatnya Allah menciptakan manusia, Pak? Satu nih, di samping manusia-manusia yang berbuat kerusakan gitu ya, ada juga Pak manusia-manusia yang berbuat perbaikan. Ada para nabi kan ya, ada para rasul, ada orang-orang soleh. Walaupun jumlah mereka sedikit gitu Pak ya, tetapi itu kan maslahatnya sangat besar. Kemudian yang kedua, maslahatnya Pak, dengan adanya manusia diciptakan di muka bumi, justru disitulah Allah hendak menguji manusia, siapa yang bertasbih mensucikan Allah dan siapa yang mengotori Allah. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, di ayat 30 ini juga ini mengisyaratkan begini Pak, bahwa dalam menjalani hidup ya, karena posisi kita sebagai khalifah itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat, dan harus menjauhi apa yang dikhawatirkan oleh malaikat. Apa yang diungkapkan oleh malaikat, saya ini senantiasa bertasbih dan nuqaddis itu Pak. Jadi seorang khalifah, seorang pemimpin, mau itu pemimpin dalam lingkup yang kecil ataupun yang besar, itu harus senantiasa nusabih dan nuqaddis Pak. Bahkan kalau dalam ayat berikutnya itu harus menjadi orang yang berilmu gitu. Berilmu, nusabih, nuqaddis. Itu karakter pemimpin harus seperti itu. Dan harus menjauhi apa yang dikhawatirkan oleh malaikat. Apa? Yufsidu fiha, berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, wayasfikud dima, dan senantiasa menciptakan pertikaian, pertengkaran, pertumpahan darah itu. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Wa 'allama, dan Allah mengajarkan Adam kepada Adam. Ini sebelum menjadi nabi ini Pak. Pada saat Allah mengajari Adam beberapa nama dalam ayat 31 ini, itu posisi Adam belum menjadi nabi itu. Kan belum diciptakan juga Adamnya juga. Baru diciptakan juga Adamnya itu. Wa 'allama, dan Allah mengajarkan Adam kepada Adam apa? Al-asma, nama-nama. Kullaha, semuanya Pak. Nama langit, nama bumi, nama gunung, nama tumbuh-tumbuhan, nama hari, nama siang, nama malam, semua nama-nama itu diajarkan oleh Allah kepada Adam. Summa, kemudian aradahum, Allah itu ini mengajukan alal malaikati, kepada para malaikat itu. Summa aradahum alal malaikat, kemudian Allah meminta Adam itu untuk menanyakan hal itu kepada malaikat. Faqala, berkatalah Allah, ambiuni. Ambiu itu apa? Nabi Pak. Nabi itu kan pemberi kabar itu. Ambiuni, kabarkanlah kepadaku, bi asma'i, bi dengan asma'i, nama-nama itu, bi asma'i dengan nama-nama, haula'i, semua itu. Kan sebelumnya Allah mengatakan kullaha, semuanya. Allah ajarkan semua nama-nama kepada Adam. Lalu setelah itu Allah nanya kepada para malaikat,
kabarkanlah kepadaku nama-nama semua itu. In jika kuntum, kalian itu shodikin, orang-orang yang benar begitu. Kabarkanlah kepadaku wahai para malaikat semua nama-nama itu jika kalian itu adalah orang-orang yang benar. Nah, ketika Allah itu meminta kepada para malaikat untuk menyebutkan nama-nama yang sudah Allah ajarkan kepada para malaikat, mereka itu tidak mampu gitu ya, untuk menyebutkan nama-nama itu. Mereka itu tidak bisa menyebutkan nama-nama itu. Nah, di situ memberikan sebuah isyarat, Pak, betapa pentingnya dan betapa tingginya kedudukan yang namanya ilmu, Pak. Sehingga ketika seorang manusia itu memiliki ilmu berikut sifat-sifat yang melekat pada seorang yang berilmu, maka kedudukannya itu akan jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia ketimbang malaikat. Kalau dia memiliki ilmu berikut sifat-sifat yang melekat pada orang yang berilmu. Apa sifatnya itu? Satu, khosyah, Pak. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sifat orang yang berilmu itu takut, Pak, takut kepada Allah. Jadi tidak dikatakan berilmu orang itu kalau tidak takut kepada Allah, Pak. Tidak takut kepada Allah. Yang kedua, sifat orang yang berilmu itu zinatun, menghiasi, Pak, menghiasi dunia. Menghiasi dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang terpuji. Yang ketiga, sifat yang melekat pada orang yang berilmu itu memberikan cahaya, memberikan penerangan, memberikan petunjuk, bukan menyesatkan orang lain gitu, atau bukan mencelakakan orang lain. Kemudian yang keempat, sifat orang yang berilmu itu senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Nah, jika orang itu memiliki ilmu kemudian memiliki sifat-sifat yang harus melekat pada orang yang berilmu, maka kedudukannya itu akan melampaui kedudukan para malaikat itu. Dan sebuah catatan nih, ketika Allah itu menciptakan manusia, Pak, Allah itu menginginkan mereka menjadi manusia. Allah tidak menginginkan manusia menjadi binatang dan tidak menginginkan juga manusia menjadi malaikat gitu. Itu catatan, Pak. Sekali lagi, Allah tidak menginginkan manusia jadi binatang dan tidak menginginkan manusia jadi malaikat. Kapan manusia itu akan jadi binatang? Kalau manusia itu lebih cenderung kepada bumi, Pak. Lebih cenderung kepada dunia, melupakan akhirat. Jadi binatang dia. Binatang itu kan yang diperhatikan hanya sebatas perut dan di bawah perut. Hanya sebatas makan dan syahwat, itu binatang. Manusia pun kalau memikirkan dunia, orientasi hidupnya itu makan, minum, tidur, seks, hanya seperti itu, Pak. Tetapi Allah pun tidak menginginkan manusia jadi malaikat. Artinya manusia hanya memikirkan akhirat tapi melupakan dunia. Allah pun tidak menginginkan begitu, Pak. Hayo gitunya ngejar akhirat, dunia ditinggalkan. Allah tidak menginginkan. Tapi Allah itu menginginkan manusia itu jadi manusia, Pak. Makanya tujuan utama pendidikan itu apa, Pak? Memanusiakan manusia, Pak. Tujuan utama pendidikan ini kita dididik dengan Al-Quran, dengan hadis. Anak-anak dididik di sekolah itu biar menjadi manusia.
Karena kalau manusia tidak dididik itu bisa menjadi binatang gitu. Tabiatnya bisa menjadi tabiat binatang. Nah, bagaimana supaya kita itu betul-betul menjadi manusia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Kuncinya itu ilmu itu, Pak. Kuncinya itu ilmu. Dalam arti ilmu yang bermanfaat, berikut sifat-sifat yang harus melekat yang ada pada diri orang yang berilmu yang tadi kita sebutkan itu. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.